Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengurangan vektor. Jadi, dua vektor A dan B itu bisa dikurangkan. Modal dasarnya adalah penjumlahan vektor. Coba diingat-ingat, dulu saya sudah memberikan penjelasan ya mengenai dua vektor yang dijumlah secara metode jajaran Genjar. Nah, seperti ini, kalau ada vektor A dan B dijumlahkan atau diresultankan, hasil resultannya itu adalah yang merah ini. Vektor yang merah, yang panjang ini ya. Nah, ini adalah vektor penjumlahan A dan B. Nah, nilai dari penjumlahan vektor A dan B itu adalah akar, disebut juga resultan ya. Akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Di mana alfa itu sudut cepitan antara dua vektor. Nah, bagaimana kalau kita mengurangkan A min B? Nah, kalau A min B, kita bisa menggambar vektornya itu seperti ini. Celing, nah gambarnya seperti ini ya. Perhatikan baik-baik di sini. Kalau saya mengurangkan vektor A dengan vektor B, itu artinya A dijumlahkan dengan lawannya B. Kalau B-nya itu ke kanan, maka min B itu pasti ke kiri dengan nilai yang sama. Jadi A min B itu resultan antara vektor A dengan vektor min B itu. Jadi inilah A min B itu ya, vektor yang biru itu. Berarti sudut cepitan antara vektor A dengan min B itu adalah theta. Nah, kalau kita lihat tetanya jelas di situ seharga 180 dikurangi alfa. Sehingga kalau kita mengurangkan vektor A dan B jadinya seperti ini. A min B itu kan sama artinya dengan A di plus dengan minnya B, begitu kan? Sama aja dengan begini. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus penjumlahan vektor, ini kan akar, berarti ini A kuadrat plus B kuadrat, ya kan? Terus plus 2A kali B. Tapi kosinusnya theta. Kosinusnya itu theta, ya. Sudut antara A dengan min B. Jadi kalau begitu, ini kita masukkan aja akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB, ini kosinus 180 min alfa. Nah, padahal kita tahu secara rumus trigonometri, cos 180 min alfa itu sama aja dengan min cos alfa. Ya. Jadi kalau ada cos 180 derajat min alfa, itu sama aja dengan min cos alfa. Sehingga kita bisa menulis bahwa A min B itu adalah akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini min cos alfa. Min cos alfa berarti ini jadinya min. Min 2AB kosinus alfa. Nah, itulah nilai dari pengurangan vektor A dengan B. Jadi, kalau kita lihat, di sini A plus B plus ya. Suku cosnya plus. Tetapi kalau A min B, maka suku cosnya itu menjadi min. Yang depan kan sama saja itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya beri contoh soal. Contoh soal nomor 1, ini jika jumlah dua vektor sama dengan selisihnya, maka hitung sudut dua vektor tersebut. Jadi misalkan aja ini ada dua vektor ya. Katakanlah ini vektor A, yang ini adalah vektor B. Nah, ini katakanlah membentuk sudut lancip. Nah, ini yang ditanyakan adalah berapa sudut di antara dua vektor itu kalau nilai jumlah dan selisihnya itu sama. Jadi kita bisa menulis seperti ini bahwa A plus B ini jumlahnya sama dengan selisihnya A min B. Nah, yang ditanya adalah sudut alfanya itu. Ini bisa kita kerjakan dengan mudah. Di kuadrat aja kedua ruas. Saya kuadrat ya. A plus B ini kalau saya kuadrat, ini juga saya kuadrat ya. A min B di kuadrat. Kalau saya kuadrat, tanda akar tadi hilang. Jadi tinggal begini toh. A kuadrat plus B kuadrat plus apa? 2AB kosinus alfa. Kalau A min B berarti A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB kosinus alfa. Nah, dari sini kita bisa mencoret A kuadrat B kuadrat karena sama. Ini saya pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi ini 4AB cos alfa sama dengan 0. Ini sudah pindah ke ruas kanan.
Jadi kalau gitu cos alfa itu adalah 0 dibagi dengan 4AB. 0 dibagi bilangan itu adalah 0. Karena cos alfa di sini nilainya 0, berarti jelas alfanya adalah 90 derajat. Jadi dua vektor itu membentuk sudut 90 derajat. It's very easy problem. Soal nomor 2, ini ada dua vektor A dan B, setitik tangkap dan membentuk sudut lancip. Bila nilai vektor A dan B sama besar dan berlaku hubungan nilai A plus B sama dengan akar 3 A min B, maka hitung sudut yang dibentuk dua vektor itu. Jadi dia membentuk sudut lancip dan setitik tangkap. Kalau saya gambar kira-kira demikian, ini sudut lancipnya, sudutnya alfa. Setitik tangkap itu artinya pangkalnya disatukan, seperti itu ya. Di sini besarnya A sama dengan B. Jadi kalau saya menulis tanpa ada tanda panah di atasnya, ini dibaca nilai. Nilai A sama dengan nilai B, begitu. Oke, sekarang kita bisa mencarinya dengan sangat mudah. Kan tadi dikatakan bahwa A ditambah B nilainya sama aja dengan akar 3 A min B. Nah, coba saya kuadrat kedua ruas. Berarti A plus B kuadrat ini kan 3 A min B kuadrat. Jadi saya kuadrat kedua ruas ya, akarnya hilang ini. Nah, kalau saya kuadratkan berarti tanda akar bisa hilang tadi. Jadi langsung A kuadrat, nggak usah akar. B kuadrat plus 2AB kosinus alfa. Gitu ya, yang ruas kiri. Ruas kanan, 3 dalam kurung. A min B berarti apa? A kuadrat, B kuadrat, min 2AB kosinus alfa. Oh, it's very easy ya. Nah, lanjut aja nih. Berarti kalau begitu ini loh, A sama dengan B, berarti ini kan bisa diganti A, ini bisa diganti A, ini juga AA kuadrat, cos alfa, berarti ini 3A kuadrat, B-nya kan A, jadi ini juga 3A kuadrat, B-nya sama dengan A, jadi 3A kuadrat, min 3 kali 2, 6, A kali A ini, A kuadrat, jadi 6A kuadrat, karena ingat tadi A sama dengan B. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita pindah aja min 6A kuadrat cos alfa ke ruas kiri. Ini kan 2A kuadrat, berarti kan 8A kuadrat sama dengan cos alfa. Ini berapa? 6A kuadrat dikurangi dengan 2A kuadrat. Berarti kan 4A kuadrat. Sehingga cos alfa itu A kuadratnya bisa dicoret, cret-cret. 4/8 itu setengah. Jadi kalau begitu alfanya ketemu 60 derajat. Sangat mudah sekali. Physics is very easy and fun.